Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Dan dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta kita, siapa pencipta alam semesta ini, dan juga apa tujuan kita ada di muka bumi ini, apa yang boleh kita kerjakan, yang boleh kita nikmati, dan apa yang tidak boleh, yang bisa dikenal dengan agama. Dalam agama Islam adalah halal dan haram. Ini sebuah nikmat yang Allah perintahkan kita untuk disyukuri dan dijaga sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan saya yakin, saya pun jauh-jauh dari Indonesia datang bersama tim tentunya. Dan ibu-ibu dan bapak juga meluangkan waktu untuk datang ke Munchen ini. Mungkin yang dari luar, di Jerman, kemudian dari Jerman atau dari luar Jerman pun misalnya. Semua itu pasti saya yakin tujuannya untuk lebih mendalami agama Islam. Dan ini sebuah hal yang memang wajib dalam agama kita untuk belajar supaya kita lebih tahu lagi. Dan pada kesempatan ini sebagaimana judul yang sudah diminta kepada kami, peran akidah dalam rumah tangga ya di negara yang minoritas ya, kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah kita akan coba bahas lebih jauh berhubungan dengan masalah tema ini. Bermula atau kita akan bagi dua. Saya akan bahas tentang masalah akidah beberapa saat. Tapi nanti lebih panjang lebar lagi besok insya Allah. Di sore hari atau di malam hari ya menjelang kajian kita yang kedua. Dan kita akan bahas tentang masalah rumah tangga itu sendiri. Akidah Bapak Ibu sekalian adalah keyakinan dan pondasi dasar dalam kehidupan seorang muslim. Dan dasarnya adalah mengimani ada Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita mayoritas saja, kayak di Indonesia, kita tetap wajib untuk memperbaiki dan mendalami akidah kita. Apalagi kalau Bapak Ibu berada di negara yang minoritas seperti ini. Maka harus jauh lebih kokoh akidahnya. Apa itu isinya akidah? Beriman kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang ada tentunya maha hidup dengan segala macam sifat-sifat mulianya, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam semua kegiatan itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu bisa jangkau dengan matanya di atas langit sana, seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, burung yang berterbangan, dan yang juga tidak bisa dijangkau oleh mata kita, semua ada di bumi, terjangkau oleh mata kita seperti melihat manusia, berbagai macam bahasa, jenis kelamin, kemudian warna kulit dan segala macam. Begitu juga dengan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan tidak bisa dilihat juga oleh mata seperti perasaan kita sendiri. Kita pernah rasa lapar, haus, kenyang, suka, benci, marah. Ini kita bisa rasakan tapi tidak nampak dengan mata kita. Begitu juga dengan jin, malaikat tidak nampak dengan mata. Semua ini, begitu juga di kedalaman lautan, ya, dijangkau oleh mata kita atau tidak dijangkau, semuanya itu kembali kepada konsep dasar Islam, konsep dasar akidah kita, la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini harus Bapak Ibu jadikan pondasi dasar sekali. Ya. Baik kita berada di negara kita mayoritas atau kita minoritas. Sama. Harus betul-betul pondasi kita kuat sekali. Dengan penuh keyakinan kalau memang ada satu-satunya Tuhan yang mengurus semua ini. Sehingga kita hanya bergantung kepadanya, memohon kepadanya, menyembah dan tunduk kepadanya. Itulah yang dinamakan dengan istilah muslim. Orang muslim itu adalah orang yang tunduk kepada Allah secara totalitas. Ya. Tidak ada keraguan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah seperti kita kaum muslimin itu mendapatkan banyak sekali kelebihan. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu cari Tuhan-Tuhan lain. Kenapa ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah bintang-bintang, jin yang mereka anggap dewa-dewa. Karena mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Tapi potensi dalam diri seseorang itu ada. Dia kenal kalau ada Tuhannya. Tapi karena mereka tidak tahu, mereka larikan ke patung, batu, mereka larikan ke pohon, mereka larikan ke dewa-dewa, mereka larikan ke bintang-bintang dan seterusnya. Jadi kita bersyukur sebagai seorang muslim, kita jadi langsung tahu Tuhanmu cuma satu, yang menciptakan semua yang di langit ini, di alam semesta ini terjangkau oleh mata atau tidak terjangkau, dia adalah Allah.
Dan untuk mengenal Allah, Allah mengutus rasul-rasulnya, utusan-utusannya, yang terakhir tentunya sudah kita tahu Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadi suri tauladan buat kita, supaya kita kenal siapa itu Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, peraturan-peraturannya, janji-janji dan ancamannya. Begitu juga tentunya ya, diturunkan kitab dari langit, yaitu Al-Quran, yang merupakan pedoman hidup. Maka dengan ini kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang menjadi muslim pasti hidupnya tenang. Asal Bapak Ibu menjadi muslim yang sejati. Benar-benar yakin tentang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang menciptakan, yang mengadakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memusnahkan kecuali Allah. Fenomena alam yang biasa Bapak Ibu lihat, hujan, pergantian siang malam, gempa bumi, longsor, semua itu yang menciptakan dan yang menjadikannya adalah Allah. Jadi kalau orang sedang menghadapi satu masalah, kalau muslim yang benar, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menjadikan jalan keluar hanya Allah. Kalau dia sedang ada nikmat, lagi sehat, lagi melimpah rezeki yang ada pada dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan rezeki itu Allah, yang bisa memberikan dan mempertahankan hanya Allah. Ini namanya akidah dasar. Makanya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, Bapak Ibu sekalian, beliau belum menerima perintah puasa, jihad, ya, zakat, belum ada di Mekah. Perintah sholat itu, Isra dan Mi'raj terjadi di tahun 10 dari masa kenabian. Setelah 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, di tahun ke-11 masa kenabian baru terjadi Isra Mi'raj, perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya belum ada. Lalu apa yang Nabi SAW sampaikan di Mekah? Akidah. Menanamkan kepada orang-orang Quraisy, tidak ada Tuhan. Jangan sembah-sembah patung ini. Patung yang kalian letakkan waktu itu di Mekah, Bapak Ibu sekalian, ada 360 patung. Mereka sembah. Tapi kalau kita tanya Abu Lahab, Abu Jahal, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Ini Ka'bah, rumahnya siapa? Mereka bilang rumahnya Allah. Sudah tahu belum Bapak Ibu sekalian, kalau Abu Jahal sama Abu Lahab itu haji juga. Mereka juga orang beriman sama Allah. Tapi kenapa dicap kafir? Karena datangkan patung, lalu mereka bilang ini perantara antara kami sama Allah. Sembah dulu patung ini baru sampai ke Allah. Allah nggak butuh perantara. Jadi Bapak Ibu sekalian, patung-patung itu didakwah oleh Nabi SAW. Untuk apa kalian minta patung? Patung ini kalian yang pahat, kalian yang bentuk mukanya, matanya, mulutnya, hidungnya, kalian yang belikan nama, kalian yang taruh di tempat yang kalian mau sembah, misalnya di sudut rumah. Kemudian kalau rusak kalian yang perbaiki, kenapa kalian sembah? Nah gitu. Makanya dikenal dengan masa jahiliyah, masa kebodohan gitu ya. Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, satu waktu beliau tertawa gitu kan. Di masa kerajaan beliau, Umar bin Khattab jadi raja dari tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Kita sekarang berada di 1447 gitu kan. Nah, waktu itu ada yang tanya, wahai Amir Mukminin, ini julukan raja ya, wahai pemimpin orang beriman, kenapa Anda tertawa? Kata Umar, saya ingat di masa jahiliyah dulu, kami punya keyakinan kalau kami mau keluar negeri, keluar kota Mekah, kami biasa membawa Tuhan kami, patung dari Mekah. Lalu nanti kalau di tengah jalan butuh sesuatu, ya kami minta pada patung tersebut, tidak minta langsung sama Allah. Dia bilang satu waktu saya keluar safar, saya lupa bawa patung. Dan patung waktu itu mereka yakini harus dari batu Mekah. Batu dari Mekah, nggak boleh dari batu sembarangan gitu. Maka dia bilang saya pergi jauh, sudah jauh dari Mekah, di padang pasir, sudah perjalanan jauh. Saya tiba-tiba ingat kalau saya butuh doa kepada Tuhan saya, patung maksudnya. Kemudian saya lupa bawa patung saya dari Mekah. Saya tidak temukan dari Mekah kecuali kurma yang merupakan makanan pokok saya. Lalu saya bentuk kurma itu menjadi seperti patung, lalu saya sembah. Setelahnya saya lapar maka saya memakan patung tersebut atau kurma tersebut. Maka Umar mengatakan saya tertawa melihat betapa jahilnya kita dulu. Nah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah pondasi dasarnya. Ya. Ibu dan bapak hidup dimanapun di muka bumi ini sama Tuhannya. Satu. Yang lurus semua alam semesta ini, bumi ini, yang mengatur semua populasi manusia, hewan-hewan, pergantian siang malam, pergantian musim. Kemarin dari musim panas, sekarang mulai musim semi, nanti masuk musim dingin. Semua itu yang atur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar sekali.
Makanya Nabi Muhammad SAW di Mekah menanamkan sekali ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan minta-minta pada patung. Jangan pakai jimat. Jangan ini dan itu. Jangan ada kesyirikan. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis menanamkan akidah kepada para sahabat. Kalau kalian minta, hanya mintalah kepada Allah. Dan mintalah kepada Allah walaupun tali sendal kalian. Di masa dulu Bu, Bapak Ibu sekalian, orang kalau pakai sendal itu mirip sendal kita sekarang, cuman dia lebih sederhana. Di bagian telapak kaki ada kulit yang mereka buat bentuk kayak sendal kita sekarang. Tapi sisanya itu tali yang dililit di kaki sampai ke betis. Tali sendal ini biasanya murah sekali. Maka Nabi bilang, mintalah kepada Tuhan kalian Allah walaupun tali sendal kalian. Saking kita disuruh bergantung kepada Allah. Nah gitu ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau lekas sembuh kalau sakit, maka yang diandalkan pertama akidahnya. Keyakinan pada Allah. Berdoa dulu sama Allah. Ya Allah sembuhin saya. Nanti Allah akan temukan kita dengan dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh. Tapi kalau kita ke dokter dulu tanpa kita berdoa, maka Allah akan biarkan kita dengan ikhtiar kita itu. Ada orang kadang-kadang sudah mungkin 20 dokter tidak sembuh, baru dia sholat tahajud. Baru dia pergi umroh, tawaf, minta doa sama Allah. Kenapa enggak berdoa dari awal? Dalam Islam kita dianjurkan berdoa sebelum aktivitas. Perhatikan, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum minum, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum pakai baju, berdoa sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk masjid, berdoa dulu. Artinya kita kuatkan akidah kita dulu, kita berdoa dan bergantung hanya kepada Allah, baru kemudian Allah akan mudahkan semua urusan. Ada yang tanya, Ustaz, saya kalau berdoa sama Allah, dari mana saya tahu kalau doa saya diijabah? Dari sinyal yang datang. Kalau misalnya yang gini, Bapak Ibu berdoa, ya Allah tolong sembuhin saya. Allah gak akan lemparin obat dari langit. Gak mungkin. Tapi bagaimana? Allah kalau ijabah, tiba-tiba kita ketemu sama seorang teman, malam ini tahajud, Bapak Ibu berdoa lalu Allah ijabah. Besok kita ketemu sama seorang teman, tidak sengaja kita ngobrol tentang penyakit kita. Lalu dia ngomong, oh di sana ada dokter yang bagus, saya pernah coba. Kita ke sana konsultasi, cocok, resepnya cocok. Itu dari mana? Bukan dari dokternya. Semua dokter di muka bumi ini tulis resepnya, semoga lekas sembuh. Nggak ada pasti sembuh. Ya, dia cuma bisa berusaha. Tapi Allah yang menyembuhkan. Kita minta, ya Allah mudahin jodoh buat saya. Allah tidak akan lemparkan manusia dari langit. Allah buat ada kita cenderung atau orang lain cenderung. Lalu kita bertemu jodoh kita. Kita minta rezeki, Allah tidak akan lemparkan uang dari langit. Tapi kita tiba-tiba dapat penawaran bisnis, penawaran jualan produk, atau apalah, akhirnya kita buka pintu rezeki kita di situ. Jadi seperti itu cara kita fahami datangnya sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memang tidak kelihatan Bapak Ibu sekalian, karena Allah menjadikan melihat zatnya yang maha mulia itu menjadi nikmat terbesar di surga. Hanya ahli surga nanti akan lihat Allah. Yang lain tidak akan lihat. Ahli neraka tidak akan pernah lihat Allah. Maka dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, kata Nabi Muhammad SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, waktu itu kita belum melihat Allah. Sudah masuk surga, sudah nikmatin semua istana kita seperti dijanjikan. Dan kalau Bapak Ibu mau lebih jelas, lihat surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah. Dua surah ini bicara tentang masalah surga. Banyak bicara tentang surga dan fasilitasnya. Kebun-kebunnya, sungai-sungainya, pakaiannya dan segala macam hal. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, maka Allah akan bertanya kepada mereka semuanya. Dan semoga kita termasuk insya Allah. Kata Allah SWT, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka ahli surga mengatakan, kami mau apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena nanti kita di surga Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat neraka setiap saat. Supaya kita makin bersyukur dengan nikmat surga itu. Kita akan lihat orang disiksa, kita dengan teriakan mereka. Supaya kita makin bersyukur dengan nikmat Allah yang Allah berikan dengan surga. Maka ahli surga mengatakan, kami mau nikmat apa lagi ya Allah? Setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengangkat hijabnya. Pembatas antara dia sama hambanya, lalu semua ahli surga akan melihat zatnya Allah yang mulia. Itu pertama kali nanti. Ya. Dan semuanya mengatakan, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah nikmat terbesar. Makanya Allah tidak nampakkan zatnya yang mulia di muka bumi ini, gitu kan? Tapi Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul untuk menyampaikan tentang siapa Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu dulu yang pertama. Jadi pondasi akidah ini harus kuat Bapak Ibu sekalian ya. Kami sarankan Bapak Ibu sekalian untuk menonton ceramah kami. Cukup banyak judul. Kalau buka YouTube Khalid Basalamah Official. Coba cari kalau sudah diklik logonya nanti ada home, ada podcast, ada itu, terus ada playlist. Nah diklik playlistnya, nanti cari judulnya Saudaraku Inilah Pondasi Agamamu. Itu 2 jam lebih Bapak Ibu sekalian saya bicara tentang masalah akidah, masalah keyakinan. Kita harus yakin Allah ada, kita harus yakin malaikat ada, rukun iman kita. Kita harus yakin ada kitab-kitab yang turun, ada rasul-rasul yang diutus, ada hari kiamat. Kebangkitan kita akan melihat amal soleh kita ya, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi kebaikan dia akan diperlihatkan dan terima balasannya. Siapa yang pun berbuat buruk, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Berbuat seperti biji sawi dari keburukan atau dosa akan diperlihatkan dan akan diberikan hukumannya. Itu akan semua nyata dan kita beriman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Maka ini semua Bapak Ibu sekalian kami paparkan panjang lebar. Kami sarankan dengar ceramah itu. Dan juga kalau bisa luangkan waktu mendengar ceramah kami yang lain. Ada juga di YouTube ya. Itu judulnya Kenalilah Tuhanmu Kau Akan Bahagia. Kenalilah Tuhanmu Kamu Akan Bahagia. Dan judul yang ketiga adalah Saudaraku Nilai Rahasia Rezekimu. Itu semua rata-rata 2 jam lebih saya ceramah. Alhamdulillah semoga Allah ikhlaskan niat. Dan Bapak Ibu bisa memperkuat akidahnya dengan mendengar itu. Usahakan kalau suaminya orang asing dan bisa bahasa Indonesia coba diperdengarkan. Anak-anak mungkin diperdengarkan ya. Sudah saatnya hiburan anak-anak itu bukan hanya sekedar game dan kartun, tapi mulai kita dengarkan ceramah. Saya ingat betul ada satu jemaah, saya selalu sampaikan di kajian ini karena memang ini bagi saya poin penting. Bapak-bapak masih muda lah, masih muda 30-an mungkin. Dia bawa anaknya sekitar 6 tahunan. Kemudian dia bilang habis pengajian salaman sama saya. Dia bilang, Ustadz ini anak saya sudah 1 tahun dengarkan ceramah Ustadz. Setiap kali mau tidur saya dengarin ceramah Ustadz. Ya, setiap mau tidur. Awalnya dia nolak. Tapi lama-lama sekarang Ustadz sudah 1 tahun berjalan, dia ketagihan, dia nggak mau tidur kecuali dengar ceramah Ustadz. Dan perlu Ustadz tahu, di umur dia sekarang 6 tahun ini, dia sudah dengarkan 300 judul ceramah Ustadz. Kita bayangkan Ibu dan Bapak sekalian, 6 tahun sudah dengar 300 judul ceramah kami. Bagaimana kalau anak itu umurnya 15 tahun? Dan di YouTube itu ada lebih daripada 60 kajian kitab yang Bapak Ibu bisa download gratis, bisa dengarin, asal mau belajar aja. Ya. Jadi ini penting untuk digarisbawahi. Baik, ini masalah akidah ya. Sekarang kita membahas tentang masalah peran akidah dalam keluarga ya di negara minoritas. Itu akidah dulu. Jadi bagaimana kita kuatkan akidah kita. Nanti akan lebih dalam kita bahas bagaimana aplikasinya, bagaimana penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Namun saya ingin bahas dulu masalah keluarga. Pernikahan dalam Islam adalah bagian daripada syariat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat manusia, umat Islam agar menikah. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Tentu ada adab-adab dalam menikah ya. Seperti ibu-ibu muslimah harus nikahnya sama muslim ya. Jadi harusnya menikah sama muslim ini harus dijaga. Ini masalah akidah juga ya. Kecuali kalau si laki-lakinya non muslim tapi dia sudah syahadat maka tidak masih berarti sudah masuk Islam. Ya, tetapi tidak dianggap sah pernikahan kalau seorang perempuan suaminya muslimah, suaminya bukan orang muslim gitu ya. Jadi dia harus syahadat ya, baru kemudian pernikahannya dianggap sah. Nah, ini dasar-dasar akidah yang harus difahami apalagi ibu-ibu ada di negara minoritas seperti ini ya. Jadi harus hati-hati sekali. Baik, dalam masalah pernikahan ini diprioritaskan dan idealnya menikah sama muslim ya. Apalagi yang lain dalam keadaan Islam. Karena ada banyak kasus terjadi kalau orang menikah dengan orang non muslim mu'allaf seperti di sini saya dengar tadi beberapa ibu-ibu, berarti Anda harus siap untuk berbagi ya. Ekstra. Berarti kita harus juga dalami agama lebih dalam, kita juga bantu pasangan kita. Itu resikonya gitu ya. Dan yang lebih bahaya itu kalau seandainya sampai murtad dari agama ya. Di Indonesia itu ada kasus di antara kerabat kami di daerah Sulawesi, itu menikah sama seorang mu'allaf, terus kemudian waktu dia meninggal, mantan pasangannya itu murtad dan semua anaknya diajak murtad. Nah itu banyak terjadi, risikonya terjadi. Tapi kalau sesama muslim, naudzubillah terjadi perceraian, maka tidak ada istilah murtad. Paling tidak
mungkin bercerai tapi tetap dalam keadaan Islam itu idealnya ya. Tetapi kalau sudah terjadi maka tinggal bagaimana tadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab sebelum kajian ya. Bagaimana kita menguatkan akidah kita dan bagaimana kita mengajak mendoakan pasangan, kita mengajak dengan cara yang baik dan segala macam hal. Baik, pernikahan dalam Islam ini memang sangat dianjurkan dan ini adalah cara populasi manusia yang terbaik. Karena kan kita ini diciptakan Bapak Ibu sekalian untuk populasi ya, untuk berkembang biak. Dan normal sekali laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu Allah memang yang kasih kita. Kita mau melihat, kita mau mencium, kita mau menjamah dengan tangan, kita mau meletakkan kemaluan di kemaluan. Karena memang laki-laki harus menumpahkan spermanya ke rahim seorang wanita, perempuan juga mengeluarkan sel telurnya. Allah sudah atur sebulan sekali pada saat sebelum haid ya atau sesudah haid, maka bertemulah antara sperma dan telur baru jadi manusia. Dan ini memang populasi, ini tugas kita. Pernikahan itu Bapak Ibu sekalian adalah pabrik manusia. Kita memang mencetak manusia-manusia yang nanti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan cara pelampiasan dengan lawan jenis diajarkan yaitu dengan cara menikah. Yang cara salah itu adalah zina. Zina dan nikah ini perbedaannya sederhana. Orang kalau zina umumnya dimulai dengan ketakutan. Sehingga berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia dan sel telur yang merupakan kantong manusia nanti. Orang kalau biologis secara medis ketakutan itu akan mengganggu kualitas biologisnya. Kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir juga tidak jelas statusnya. Biasa dikenal dengan anak zina. Nggak ada warisan di antara orang tua sama anaknya. Tidak ada wali pernikahan kalau itu anak perempuan. Jadi banyak hukum-hukum agama. Makanya dilarang zina. Allah bilang wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina itu. Jadi bukan lagi zinanya. Mendekati aja nggak boleh. Nah terus bagaimana ya Allah? Kami kan punya syahwat. Engkau telah bebankan syahwat pada kami. Kami suka lawan jenis kami. Kami mau pacaran. Bagaimana caranya? Nikah. Boleh pacaran tapi setelah nikah. Nikah ini sederhana. Mungkin kurang dari 5 menit ucapan itu kan. Sudah tidak asing buat kita. Wali perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana. Dengan mas kawin ini. Si calon anak mantu atau calon suami mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mahar tersebut. Itu sudah sah. Kalau dia mau lengkap dia bilang saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini disebutkan ya tunai. Oke tunai selesai. Dianggap sah. Ada 2 saksi. Ada mahar, ada wali wanita, maka dianggap sah pernikahan tersebut. Ini kurang dari 5 menit. Setelah itu boleh biologis dan luar biasanya orang kalau nikah biasanya bahagia. Maka kualitas spermanya dan sel telurnya bagus yang merupakan nanti bibit manusia. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang, anak yang lahir jelas statusnya. Ya. Jadi Islam memang sangat peduli dengan masalah keluarga dan pernikahan. Ya. Oleh karena itu Islam mengatur lebih dalam lagi. Tata cara pernikahan Islami, ya tidak boleh ada maksiat, kemudian juga ada walinya wanita, ada 2 saksi, ada mahar, ada kalimat akad, ada tata cara. Setelah menikah ada namanya hak dan kewajiban pasangan suami istri, ya, sehingga dua-duanya memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Kesimpulannya laki-laki harus memberikan nafkah, kebutuhan dasar, kemudian juga muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan cara yang baik dan santun. Memenuhi kebutuhan biologis istri, kemudian juga di antara haknya itu adalah memberikan pelindungan dan pendidikan ya sesuai dengan kebutuhan dia, terutama berhubungan dengan masalah agama, hukum haid, hukum nifas, hukum taat pada suami yang berhubungan dengan istri tersebut ya. Kemudian istri juga sama, taat dan patuh pada suaminya selama bukan maksiat. Dia penuhi kebutuhan biologis suaminya, dia tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Kemudian juga dia tidak berpuasa sunnah ya. Selama suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Ini ada hak dan kewajiban yang dijalankan gitu ya. Sehingga saling menyempurnakan satu sama lain. Jadi Islam datang menata dengan rapi masalah ini. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian kita coba menggabungkan keduanya. Karena tema kita adalah 2 hal ini. Peran akidah dalam keluarga di negara minoritas. Sekarang akidah tadi yang kita sudah sebutkan sebagai dasar kita beriman pada Allah dan kita patuh pada Allah. Kita jalankan syariatnya, kita tinggalkan larangannya. Itu perannya keluarga dalam hal ini sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Jadi bagaimana bapak-bapak yang hadir berstatus suami. Dan kalau sudah banyak anak berstatus sebagai ayah. Ini lebih tinggi lagi derajatnya.
Ibu-ibu status sebagai istri, begitu punya anak, lebih tinggi lagi derajat menjadi status ibu. Maka ini punya peran besar dalam mempertahankan akidah dasar Islam. La ilaha illallah tadi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bermula yang pertama, ya poinnya bagaimana kita mempertahankan dan melihat perannya akidah dalam rumah tangga itu. Bagaimana kita memilih pasangan dulu. Mohon maaf, jangan sampai ada yang tersinggung dengan penyampaian ini. Saya bicara secara global hukum agama ya. Kembali saya ingatkan, bahwasanya memang ada seorang salaf dulu, artinya orang-orang terdahulu sebelum kita yang saleh. Dia punya anak-anak, Bapak Ibu sekalian, semuanya hafid Quran, semuanya orang-orang baik, saleh semua. Lalu dia panggil anak-anaknya duduk, lalu dia mengatakan begini, apakah kalian tahu apa rahasianya kalian bisa jadi seperti ini? Anak-anaknya diam semua. Lalu dia mengatakan, karena saya telah memilihkan ibu yang baik untuk kalian. Jadi memilih pasangan yang tepat, yang soleha dan yang soleh ini pondasi dasarnya. Bagaimana nanti keturunan kita berada di atas Islam, bagaimana beringki akidah yang kuat dan seterusnya. Ya, jadi penting sekali. Tadi sebelum kajian kita sempat ada bertanya dan saya sempat mengatakan, dalam Islam bahkan dianjurkan mendahulukan agama dari semuanya. Perempuan dan laki-laki. Kalau mau cari pasangan maka dahulukan agamanya. Dan tempat orang yang beragama di masjid dan majelis ilmu. Nggak bisa ketemu sama laki-laki soleh atau perempuan soleh di diskotik, di karaoke. Ini nggak ada tempatnya, bukan di situ. Tempatnya mereka sudah ada. Kalau azan, lalu ada di saf pertama sholat, setiap dia mau sholat begitu tuh laki-laki ideal. Ya. Itu yang kita tahu. Yang mereka kalau Ramadan selalu puasa full 4 bulan, 1 bulan penuh. Mereka 10 terakhir etikaf di masjid, sibuk menghadiri majelis ilmu. Nah ini orang-orang yang baik. Mereka tahu haknya Tuhannya, maka pasti mereka akan jalankan hak-hak makhluk juga. Nah seperti itu ya. Maka itu yang pertama yang harus diperhatikan supaya akidah kita bisa bertahan. Nah bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur nikah dengan orang mu'allaf tadi sudah kita jelaskan ya. Sebelum kajian kita tapi saya ingatkan kembali adalah kita harus tahu kita punya ekstra kewajiban dengan cara kita mendoakan, kita ya menasihatin dengan cara yang santun dan baik, jangan menggurui dan jangan menghardik kalau suami misalnya ya. Kemudian juga kita menggunakan media orang-orang lokal ya yang lebih mengerti bahasanya sehingga bisa menasihatin misalnya. Kita tawasul dengan amal soleh tadi ya. Kita bagaimana bersedekah, niat untuk supaya dapat hidayah pasangan kita. Semua ini bagian daripada poin pertama, mempertahankan akidah kita dalam rumah tangga sehingga nanti kita kuat berada di negara minoritas. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian adalah peduli tentang majelis ilmu. Nah ini pengajian begini penting ya. Kalau masa dulu Bapak Ibu sekalian orang susah ngaji itu. Kalau pernah dengar Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah salah dari 4 madhab ya. Itu beliau pergi naik keledai Bapak Ibu sekalian 1 bulan ke ujung Rusia hanya untuk dengar 1 hadis. Hanya dengar 1 hadis. Sekarang di masa kita sekarang ini handphone kita ini perpustakaan berjalan. Jangan disia-siakan. Asal ibu dan bapak mau aja. Buka YouTube tinggal ketik ceramah tentang sholat. Keutamaan puasa, keutamaan zakat, tentang hari kiamat, tentang ini dan itu. Semuanya ada. Tentang hukum riba, hukum zina. Semua ceramah banyak. Kita mau baca artikel, tulisan di Google, tinggal ketik. Keutamaan sholat. Ada Al-Manhaj bisa dilihat, ada rumaisa.com, ada banyak yang bisa dilihat. Website-website yang Masya Allah sangat bagus ya. Menurut juga ada muslim.co.id ya. Itu juga bisa dan ada beberapa yang lain insya Allah menurut saya itu cukup bagus jadi referensi di Google misalnya. Jadi sebenarnya di masa sekarang ini sangat mudah asal kita mau aja. Ibu nggak bisa dan bapak merasa saya kan ada di Jerman Ustaz, kita di sini minoritas. Ibu bisa belajar di rumah kok. Ibu bisa belajar di rumah. Saran saya kalau ibu bisa ibu buka handphonenya, bapak ibu bisa buka handphone sekarang. Ada wifi-nya ya. Maka internet. Coba buka di YouTube, tulis Khalid Basalamah Official. Bisa? Saya tunjukin dulu. Supaya ibu dan bapak tahu kami sudah menyiapkan kurikulum tinggal mau atau tidak. Udah dibuka? Ini bisa tampil sini nggak Imron? Nggak bisa ya?
Sudah dibuka Bu? Yang logo Masjid Quba Palestina, Quba Sahra ya. Itu diklik logonya dulu. Logonya diklik. Di YouTube ya. Sudah klik logonya, di bawah itu ada tulisan home enggak? Bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Perancis, Jerman saya tidak tahu. Terus di sebelahnya ada short, ada video, ada podcast ya. Ada playlist enggak? Nah, coba klik playlist. Coba klik playlistnya. Sudah. Nah itu di playlist itu Bu, itu penuh dengan ceramah kami. Lebih dari 60 bahasan buku ada di situ. Ibu bisa jadikan kurikulum, Bapak Ibu bisa jadikan kurikulum. Misalnya hari Senin belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar sirah, ya sejarah Nabi, hari Kamis belajar masalah rumah tangga. Itu banyak semua di situ, ada kumpulan-kumpulannya. Nanti kalau Ibu dan Bapak mau belajar akidah bisa lihat buku Minhajul Muslim, ya. Itu kalau salah ada 170 sekian video di dalamnya. Kemudian kalau mau belajar hadis ada Riyadus Shalihin, ada Sahih Targhib Tarhib, ada Sahih Hadis Qudsi. Mau belajar dosa-dosa besar ada namanya bahasan dosa-dosa besar, Al-Kabair. Mau belajar tentang masalah rumah tangga ada bedah buku mahkota pengantin. Itu semua ada di situ di playlist itu. Tinggal Ibu kurikulum hari Senin belajar akidah, Selasa belajar hadis, Rabu belajar dosa-dosa besar, Kamis belajar rumah tangga, Jumat belajar sejarah Nabi. Saran saya 1 jam sebelum tidur. Misalnya maaf Bapak Ibu tidur jam 10 malam. Jam 9 malam udah mulai dengerin ceramah. Ini gratis. Ibu dan Bapak, maaf seperti sekarang lihat saya duduk di sini, sama di depan TV. Di depan handphone Ibu nanti dan Bapak Ibu lihat saya akan bicara seperti ini. Cuma bedanya kita pakai kurikulum, ada bukunya. Ini gratis. Bisa Ibu dan Bapak download, taruh di flash disk atau di hard disk, dicolok di mobilnya. Jadi setiap kali starter mobil, jalan. Ibu lagi aktif di rumah, di dapur, lagi nyalain aja. Beberapa jemaah kami sudah jalankan ini, di rumah mereka ada TV besar, di ruang tamu dinyalain. Di Khalid Basar Official playlist diklik. Jadi ada play all tulisannya situ ya. Bisa jalan terus tuh. Nanti dia jalan terus. Dia jalan aja terus. Ibu aktivitas apapun Bapak Ibu di rumah bisa dengerin terus, jalan dia. Nah itu penting sekali ya. Nah poin kedua, selain kita memiliki pasangan yang lebih islami, tadi sudah kita katakan juga kalaupun kurang kita pakai tips-tips yang sudah kami sampaikan, mendoakan ya, tawasul dengan amal soleh dan seterusnya. Yang kedua adalah peduli dengan majelis ilmu. Ibu dan Bapak sekalian perlu diketahui, iman kita kepada Allah, iman itu yakin kepada Allah ya. Dia kalau iman itu ada, kita bisa berubah Bapak Ibu sekalian. Dari orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, berubah semua. Pondasinya iman, ilmu. Ibu Bapak harus dengar ceramah begini nih. Kalau dengar ceramah, nanti Ibu dan Bapak rasakan sendiri setelah kita bubar nanti insya Allah. Semoga Allah mudahkan, ikhlaskan dia dan Allah mudahkan kita bisa praktekin ilmunya. Nah, Ibu nanti kan Bapak kalau bubar, pasti beda rasa imannya sebelum hadir dan sesudah hadir. Dapat ilmu, bertambah iman. Karena iman itu hanya bisa datang dengan ilmu. Jadi nggak boleh tinggalin ilmu. Buat satu simbol penting di atas kepala kita masing-masing. Tidak ada hari tanpa ilmu. Nggak boleh ibu dan bapak aktivitas sehari-hari tanpa dengar. Walaupun cuma satu ceramah. Satu judul gitu ya. Kalau mau yang panjang, tadi di YouTube. Kalau mau yang pendek-pendek yang cuma 1 menit, di Instagram. Sama Khalid Basalamah di Instagram. Cari akan ibu bapak semua dapatkan 1 menit. Itu untuk di-share. Share di grup keluarga, segala di-share. Insya Allah doakan, kami juga akan kembangkan nanti dengan menerjemahkan ceramah kami ke berbagai bahasa. Insya Allah nanti akan dalam proses ya. Dengan adanya AA sekarang kita coba mudah-mudahan bisa berkembang ya. Tapi dalam proses, on progress insya Allah. Nah itu contohnya. Jadi ilmu ini penting ya. Dan memang agama kita agama ilmu. Islam sangat memerangi kebodohan. Makanya setiap kali ada orang datang mau belajar agama, Nabi selalu bilang marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu ya. Jadi ibu tolong dan bapak sekalian dengar saran kami, jangan lewatkan 1 hari kecuali dengar ceramah. Ya. Kalau mau mulai dengan masalah kematian, tentang masalah akhirat, cari nanti di playlist itu ada buku tentang at-tadhkirah. Buku tazkirah itu tentang kematian
Itu surah Imam Qurtubi tentang kematian, tentang tanda-tanda kiamat, tentang kuburan. Semua itu kita panjang lebar sudah paparkan di buku At-Tadhkirah punyanya Imam Qurtubi rahimahullah. Di situ tinggal dicari buku At-Tadhkirah, nanti akan ada di playlist ya. Dan usahakan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah peduli dengan lingkungan, komunitas. Nah, ini komunitas namanya nih ya. Komunitas majelis taklim ya. Usahakan teman kita bergaul. Ini yang ketiga ya. Grup-grup kita yang kita ada di dalamnya, WA misalnya. Semua itu adalah grup-grup orang baik. Tidak usah lagi ada di grup WA ya, yang isinya itu reunian dan tidak ada gunanya. Apalagi maaf, di dalamnya cuplikan yang tidak baik ya. Cuplikan yang menjauhkan kita dari iman dan amal soleh. Itu ditinggalkan. Jadi cari grup-grup majelis taklim ya. Apakah grup itu ada di Indonesia atau di Eropa atau khusus misalnya di Jerman saja. Intinya Bapak Ibu berada di komunitas yang baik. Ya, ini penting sekali ya. Komunitas ini penting. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya, komunitasnya. Falyandur ahadukum ila ma yukhalil. Maka dia harus jeli memilih siapa yang dia jadikan sebagai sahabatnya. Ya. Ibu dan bapak, maaf saya cuma berbagi saja. Kalau kita dengarin ceramah, baik langsung begini atau Bapak Ibu dengarin di media, pastikan kita merasa bertambah ilmu dan bertambah iman. Kalau balik lawannya, kalau kita nonton cuplikan yang dosa, maka pasti berkurang imannya. Pasti itu. Pengaruhnya ada. Bohong orang bilang saya nonton film India 2 jam saya tidak terpengaruh, itu nggak bohong, nggak mungkin. Dia sedih, kita sedih, dia senang, kita senang, macam-macam ya. Pengaruhnya ada. Oleh karena itu, buka saja ya ilmu ya. Jangan bilang saya kan sudah dengar ceramah tadi Ustaz, sekarang saya mau hibur diri saya dengan yang lain. Enggak, jadikan ilmu sebagai hiburan. Ibu dan Bapak coba renungi ya. Ini sering kami sampaikan di kajian kami. Kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini sekali misalnya sejam, kepala kita jadi besar 2 kali lipat ya. Misalnya kalau 2 kali kita hadir jadi 2 kali lipat. Mungkin seminggu kita hadir kepala kita seperti ruangan ini. Mungkin susah kita belajar. Ini enggak. Ibu dan bapak belajar dari baru lahir. Tidak mungkin kita belajar baru lahir ya. Tapi kalau misalnya ada orang baru lahir sudah bisa belajar. Sampai kita meninggal umur 80 tahun pun. Tidak akan pernah kepala kita jadi lebih besar dari sebelumnya. Memori di otak kita ini bisa menampung semua buku yang pernah dicetak di muka bumi. Jadi enggak ada ruginya orang belajar. Belajar terus. Dari majelis ilmu ke majelis ilmu. Pernah dengar nama Imam Nawawi? Ya, Imam Nawawi salah satu ulama Syafi'iyah rahimahullah. Beliau belajar 13 kitab di 13 guru dalam sehari. Ini sekarang ibu hadir majelis salim 1 kali begini ya. Imam Nawawi itu hadir 13 majelis di 13 guru ya. Dengan 13 kitab yang berbeda. Beliau tidak merasa jenuh. Gitu kan? Ilmu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi kalau tadi saya bilang saya sarankan 1 jam sebelum tidur, ibu misalnya bilang saya bisa lebih banyak Ustaz. Saya mau nanti sepanjang hari di rumah saya putar aja ceramah Ustaz. Silakan, bagus banget. Di mobil juga begitu. Saya pernah diundang di Bali, tablik akbar. Kebetulan ketua panitianya seorang bapak, misalnya sudah sepuh beliau. Begitu saya naik di mobil beliau, di starter mobil ceramah saya tiba-tiba. Terus saya tanya, Pak maaf, apa bapak putar ceramah saya ini karena saya naik ke mobil? Dia bilang bukan Ustaz. Memang tiap hari saya dengar ceramah ini. Anak-anak saya download ceramah Ustaz di flash disk, dicolok di mobilnya. Setiap dia starter, nyambung. Kalau dia matikan lagi mobilnya, besok dia pakai lagi mobil dia keluar, dia starter nyambung yang kemarin. Begitu seterusnya. Jadi ilmu itu hanya mendatangkan kebaikan. Jangan pelit-pelit dengan ilmu. Cukuplah yang lalu-lalu kita malas gak mau belajar. Sekarang harus berubah. Nah ini penting ya. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama itu adalah kita bagaimana memilih pasangan yang ideal. Kemudian yang kedua kita peduli dengan majelis ilmu. Yang ketiga kita hati-hati membentuk komunitas ya. Harus bersama dengan orang-orang yang baik. Kemudian yang keempat kita harus peduli dengan masalah sholat. Ya, sholat ini. Sholat ini ya. Ini poin nomor 4. Sholat secara khusus Bapak Ibu sekalian. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau perbaiki apa saja, mau prestasi dalam apa saja, mulai dari sholat dulu. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, perbaiki sholat. Sholat itu usahakan Bapak Ibu mulai besok,
Kita sekarang sudah sholat maghrib di sini ya. Dan menjelang isya nanti. Mulai besok dari subuh dan seterusnya sampai ajal datang, penuhi 3 hal ini. Sholat itu. Tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Ini kalau kita simpulkan khusyuk namanya. Tepat waktu, jangan tunda-tunda Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang perbaikin. Kalau misalnya, misal contoh subuh jam 4 lewat 41 menit, contoh. Ibu dan bapak sudah siap-siap jadi sebelumnya. Wudunya, ya. Dan usahakan siapkan yang terbaik dalam ibadah kita itu. Terutama sholat. Bapak Ibu tolong renungi ini ya. Ini poin penting. Ini yang saya terangkan dalam hidup saya. Kita bisa mendapatkan ekstra pahala di ibadah yang sedang kita kerjakan dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tidak ada riak ya. Yang kedua, kita bisa mengemas ibadah itu. Kemas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemasannya? Kalau ada orang bangun tahajud sebentar malam. Misal Bapak Ibu bangun subuh jam 4.41. Jam setengah 4 Bapak Ibu bangun. Saya mau tahajud Tapi sebelum tidur dia tidak niat nih. Kebangun aja. Saya tahajud aja deh. Lalu maaf ibu mungkin ambil mukena di lemari yang belum dicuci. Ya, mungkin sudah dicuci beberapa hari lalu tapi ini masih belum dicuci sekarang. Ibu sholat ada sejadah, nggak ada sejadah ibu sholat aja. Bapak juga mungkin begitu. Ya apa adanya pakai training, pakai baju tidur sholat yang penting tutup aurat misalnya. Terus baca surah yang kita tahu saja yang terlintas. Dapat pahala. Tapi ibu dan bapak bisa dapat pahala ekstra kalau bapak ibu kemas. Kemasnya begini. Sebelum tidur, sebentar bubar dari kajian kita pada saat pulang ke rumah, niat dalam hati mau sholat tahajud. Ini kemasan pertama ini. Niatkan mau sholat tahajud. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum sempat kerjakan. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu niat tahajud, lalu kebablasan tidur, tetap dapat pahala tahajud lengkap. Apa kata Nabi SAW menyebutkan hadisnya? Fa'in amilaha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, tahajud yang dia niatkan, dia kerjakan, dia bangun benar-benar. Kutiba lahu asyru adhafiha. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Jadi ini kemasannya Bu. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau tidur niat. Mau keluar rumah niat untuk bersedekah. Ya. Niat selalu niat kebaikan. Niat ini sudah catat pahala 1. Kalau kita kerjakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, jadi pertama ikhlas. Yang kedua kita kemas ya. Termasuk kemasan ibu-ibu bapak sekalian. Ibu-ibu cuci mukenahnya. Pakein parfum. Sejadahnya dipabui minyak wangi. Bapak ibu pilih surah yang mau dibaca. Udah tahu belum hukumnya? Kita kalau sholat sunnah boleh buka aplikasi Quran di handphone. Boleh dibaca ya. Supaya jangan inna ataina wal asr terus. Gitu kan. Jadi baca dari Al-Baqarah. Mulai buka ya. Ini biasa saya berbagi. Di HP saya pakai aplikasi itu namanya Nakhtim. Coba kalau yang pakai Android di Play Store ya. Kalau yang pakai iPhone kan bisa di App Store. Diketik saja Nakhtim. Tulisan Indonesia boleh. N-A-K-H-T-I-M. Ya, Nakhtim. Ada logo hijau tulisan Al-Quran. Ya, tulisan Arab. Itu di download aja gratis tuh. Itu aplikasi bagus banget Bu. Yang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih bahasa terjemahannya ya. Misalnya mau bahasa Indonesia terjemahan nanti. Dan mulai dari surah apa? Mulai dari Al-Fatihah surah nomor 1 ayat 1. Nanti ada juga di bawah pilihan untuk pilih qari'nya. Siapa yang Bapak Ibu mau pilih qari', pembaca yang Bapak Ibu dengar suaranya. Nah itu bagusnya. Nakhtim itu artinya kita menamatkan. Ya, itu kalau Bapak Ibu sudah oke, aplikasi itu di-download dan sudah dimulai. Kita kalau tutup handphone, begitu kita buka, dia akan buka ayat terakhir yang kita baca. Jadi dalam satu hari misalnya 10 kali kita buka WA, maka 10 ayat keluar terus. Berlanjut terus sampai kita khatam nanti. Nah itu menarik itu. Jadi Bapak Ibu bisa baca di luar sholat kayak lagi di jalan, lagi ke supermarket belanja bulanan ya, bisa sambil dibaca.
Karena begitu buka handphone, keluar lagi ayat lanjutannya. Satu ayat aja enggak apa-apa. Gitu kan? Nah kalau sholat sama, nanti tahajud tinggal lanjutin itu saja. Nanti kita bisa mengkhatamnya gitu ya. Nah ini termasuk kemasannya. Yang ketiga Bu, Bapak Ibu sekalian, marketingkan. Pasarkan. Tawarkan ke orang lain. Saya kalau sholat, misal tadi sholat maghrib. Di sini ya, waktu di Jerman. Kita sholat, karena teman-teman kita di Indonesia ini sudah hampir jam 1 malam. Jadi kalau tadi saya sholat misalnya maghrib ya. Saya sholat sendiri, saya dapat pahala sendiri. Kalau saya ajak teman saya, ayo kita sholat yuk, sudah masuk maghrib. Misalnya 3 orang saya ajak. Saya sholat, anggap saya dapat 10 pahala. Teman saya yang 3 orang ikut sholat ini, mereka dapat 10 pahala. Angka 10 sebagai contoh saja. 10 pahala, tapi karena saya yang ajak mereka, saya dapat pahala mereka tanpa dikurangi dari pahala mereka. Saya akan dapat 40 pahala. Saya 10, 30 dari mereka. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita bisa marketingkan, tawarkan ke orang. Bapak Ibu dapat informasi tentang yayasan donasi Palestina, share ke grupnya. Itu yang pantas ditaruh di status kita. Ya. Itu Pak wajar orang jadi tahu gitu kan di media kita. Itu yang benar. Kita marketingkan. Jadi ibadah itu bisa kita dapat di sejenis ibadah yang sama. Pahala ekstra dengan 3 hal. Ikhlas karena Allah. Kita kemas di ibadah itu. Dari pakaiannya, dari bacaannya dan segala macam. Dari kalau sholat. Dan yang ketiga kita marketingkan. Nah sholat ini Bapak Ibu sekalian bermula dari sholat wajib. Ya. Usahakan tadi saya bilang tepat waktu. Tepat gerakannya dan tepat bacaannya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tolak ukurnya itu kalau mau dilihat baik, lihat sholatnya. Kalau sholatnya sudah tepat waktu, lagi meeting, lagi ada tamu pun, tiba waktu sholat, maaf ya, sudah tiba waktu sholat saya sholat dulu. Nah itu berarti bagus tuh. Dan insya Allah kalau Bapak Ibu mulai perbaikin sholatnya, percaya sama saya, semua yang lain jadi baik. Semua jadi mudah urusannya. Siapa yang selama ini masih terhambat urusannya, masih ada masalah, coba mulai dari sholat. Perbaikin dari situ maka semuanya akan baik insya Allah. Ya. Cuma hati-hati, dahulukan sholat wajib baru sholat sunnah. Jangan sampai Anda tahajud tapi subuhnya kebablasan. Ya. Ini dapat ikan teri, ikan pausnya lewat. Gitu kan? Ya, jadi wajib dulu baru kemudian sholat sunnah. Nah kita komitmen dulu tadi ya, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Jalankan dulu. Setelah komitmen, misalnya seminggu, sebulan, nanti kita tambah dengan sholat-sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ya. Bagus berjalan, sudah on time semuanya, duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat, terus begitu kembangkan. Ya. Terus dikembangkan. Nanti kalau sudah semua dikerjakan, tinggal konsisten, istiqamah. Makanya Allah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai kau mati. Ya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Jadi peduli dengan sholat Bapak Ibu sekalian. Perhatikan Bapak Ibu, sholat itu penting sekali. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau waktu ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Pernah dengar ya? Abu Lu'lu' itu orang dari Persia beragama Majusi, penyembah api. Dia tusuk Umar bin Khattab pingsan. Saking dalamnya ditusuk dari belakang tembus ke depan. Sebelum meninggal. Waktu beliau lagi pingsan dikumandangkan azan sholat. Dan waktu itu raja memimpin sholat. Nah, Umar raja waktu itu. Maka Abbas paman Nabi dengan sepupu Nabi namanya Ali radhiyallahu anhu, itu Abbas bilang sama Ali, ini sudah waktu sholat. Gimana caranya kita menyampaikan kepada Amir Mukminin Umar? Umar lagi pingsan. Kata Ali gampang, bisikkan di kupingnya sholat. Pasti dia bangun. Maka Ali datang bisikin mengatakan, as-sholah ya Amir Mukminin. As-sholah ya Amir Mukminin. Sholat wahai pemimpin orang beriman. 2 kali Umar bangun dari pingsannya. Lalu Umar bilang apa? La sholah Islam liman la sholat taala. Tidak ada keislaman bagi orang yang tidak sholat. Tolak ukurnya sholat. Ya. Makanya anak-anak perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun. Pukul mereka di 10 tahun. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Sampai seperti itu. Jadi sholat ini harus peduli betul. Itu yang keempat. Yang kelima, Ibu sekalian adalah pentingnya untuk menetapkan pendidikan anak yang benar. Nah,
Metode pendidikan anak yang benar adalah selalu ajarkan Islam, ya. Tadi saya sudah bisa dengarkan ceramah, ibu selalu bacakan cerita tentang, kalaupun nontonin kartun tentang nabi-nabi, ya, yang bermanfaat lah gitu ya. Jadi jangan biarkan mereka itu tidak terarah kepada Islam, tidak pernah dengar. Tentu ibu juga dan bapak harus modali diri dengan tahu ya, misalnya tentang sejarah Nabi, jadi kita gampang menyampaikan. Berita gembiranya alhamdulillah Allah sudah mudahkan kami mengangkat di media kami tadi di playlist itu. Bapak Ibu sekalian, kami akan membedah 25 Nabi dan Rasul. Kita sudah sirah Nabawi Nabi Muhammad sudah lengkap 40 hampir 50 episode. Terus kami sudah bahas juga tablik akbar tentang Nabi Adam, Nabi Idris dan Nabi Hud. Jadi sudah ada 4 Nabi. Nanti kita akan terus lanjut sampai 25 Nabi dan Rasul. Sahabat-sahabat Nabi ada 50 atau 60 lebih sahabat sudah kita bedah. Bapak Ibu tinggal mau belajar, jadi gampang sampaikan ke anaknya. Salah satu metode yang lain selain mengajarkan agama, Bapak Ibu sekalian, jangan kasih pilihan anak-anak. Ya. Selama mereka masih di bawah 14 tahun, Bapak Ibu yang atur semuanya. Makanannya, minumannya, pakaiannya, sekolahnya, semuanya. Jangan dikasih pilihan. Ibu mau tolong Bu ya, saya kasih saran ini, ibu-ibu kami berkajian juga di Indonesia. Kalau ibu mau masak, ibu masak saja. Yang ditanya suami oke. Mas, abang, kakak apa dipanggil, mau makan apa? Oke, suami gak masalah. Anak jangan ditanya. Gak usah ditanya, nak mau makan apa? Sekarang kalau contoh Bu ya, coba ibu renungi. Kalau anaknya ibu bilang, Bu, saya mau ayam goreng. Kalau ibu bilang, baik, besok ibu buatin ya. Sekarang anggap besok ibu lupa. Dia akan tanya ibu, Bu, mana ayam gorengku? Oh, ibu lupa nak. Apa yang dia bilang? Ah, ibu ini. Ah, ini durhaka Bu. Udah, ibu masak saja yang ibu punya di rumah. Ibu lebih tahu kan bumbu yang ada. Ibu lebih tahu kan apa yang suami siapkan. Anak gak ngerti. Gak usah diajak diskusi. Masak saja ibu bilang, ini nak rezeki kita hari ini makan baca bismillah tangan kanan ya. Selesai. Ibu yang belikan baju. Ini baju rezeki nak pakai ya. Syukuri alhamdulillah. Gitu cara didiknya. Jangan dikasih pilihan. Sekali ibu buka pintu pilihan, nanti dia akan terus memilih. Susah diatur. Ya. Kecuali sudah 14 tahun, baru ibu boleh ajak diskusi. Di bawah 14 tahun jangan diajak diskusi. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama kelemah lembutan. Memang masanya dia salah. Jatuhin barang, dia berdiri, dia aktif, itu 7 tahun. Itu bukan nakal ya, itu aktif. Memang semua manusia begitu kalau normal. 7 tahun pertama. 7 tahun kedua, dari 14 tahun sampai dari 7 sampai 14 tahun itu ketegasan. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini Allah larang, ini Allah bolehkan. Ya. Dan usahakan ibu dan bapak kalau nasihatin anak-anak, bawa namanya Allah. Dengarkan di kupingnya. Jangan bilang ibu enggak suka, Allah larang. Nah. Jangan bilang ayah nggak suka, Allah yang nggak suka, nah, gitu ya. Allah yang perintahkan, selalu Allah. Jadi bapak ibu biar tidak ada, dia tahu Allah yang perintahkan dia. Itu tanamkan dalam pendidikan anak, gitu kan. Ini penting. 7 tahun kedua tegas ya. Dari 7 tahun sampai 14, ini nggak boleh, ini boleh. Ingat, tegas bukan keras, beda. Tegas itu, ini nggak boleh nak, jangan dilakukan. Ini boleh. Kalau keras itu kasar, mata melotot, suka mukul, jangan. Itu nggak boleh dalam anak-anak, ya. Tinggalkan itu. Karena Nabi bilang juga, perintahkan anak kalian sholat di 7 tahun, ini 7 tahun yang kedua nih. Dan pukul mereka di 10 tahun. Tapi pukulan ini Bu, dan Bapak sekalian kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Gak boleh dicubit sampai luka, dicambak, dipukul, gak boleh. Kita pukul hanya dengan jari kita, gak boleh nak. Itu kalau sudah melampaui batas. Ya. Selebihnya doakan saja. Saya tumbuh besar Bapak Ibu sekalian. Dan saya rasa saya punya percaya diri untuk bisa tampil di masyarakat. Karena ayah saya gak pernah pukul saya. Di rumah gak ada metode memukul. Selalu cuma dinasehatin, disampaikan, didoakan. Jadi kita tumbuh besar percaya diri. Gak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Anak yang suka dipukul itu ketakutan. Jadi hindari itu semua. Gitu kan? Ini metode yang penting juga dalam masalah pendidikan anak. Gitu ya. Jadi usahakan di 7 tahun kedua ditegasi. 7 tahun ketiga, 14 sampai 21 boleh diajak diskusi. Karena sudah mulai dewasa.
Boleh ibu tanya, nak pengen makan apa, mau sekolah di mana, oke. Tapi 14 tahun, jangan di bawahnya. Ini sering saya kasih contoh, di Indonesia sering terjadi ya. Ada suami 30 tahun, istri 25 tahun. Anaknya anggaplah 7 tahun mau masuk SD misalnya, atau masuk TK. Mereka sudah berdua diskusi suami istri ini. Kita cari yuk sekolah A, sekolah B, sekolah C. Mereka pergi ke sana, bawa anaknya. Bicara, konsultasi dengan sekolah A, ternyata sudah dijelaskan kurikulumnya, biayanya. Mereka juga tahu jaraknya dari rumah berapa jauh misalnya. Sekolah B juga, sekolah C juga. Sudah selesai. Seharusnya ambil kesimpulan siapa? Suami istri ini. Tapi uniknya ada yang tanya anaknya, nak kamu mau yang mana? 7 tahun, apa yang dia ngerti? Kebetulan dari sekolah A, B, C, ada satu sekolah yang misalnya dindingnya biru, dia suka warna biru. Ini aja ibu ayah. Uniknya ayah ibunya ikutin anaknya. Ini siapa yang orang tua, siapa yang anak. Kan itu. Ini pendidikan penting ya. Saya terapkan di rumah kami, anak-anak begitu. Pokoknya tidak ada pilihan bagi mereka di bawah 14 tahun. Udah, kita pilihkan, kita tentukan, jadikan seperti apa yang kita mau. Ya. Sayangnya banyak ahli maksiat, berhasil begini. Ada orang yang ahli maksiat, anaknya berhasil jadi seperti dia. Kenapa orang-orang yang baik tidak bisa mendidik anak seperti itu? Kan gitu. Itu poinnya. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya ya, yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana setiap kali Bapak Ibu cekcok rumah tangga, terjadi apa-apa dengan pasangan, garis bawah poin ini ya. Kita kan Bu dan Bapak sekalian terbiasa sebelum nikah di pola-pola tertentu ya. Semua kita pasti tumbuh besar di rumah yang ada polanya. Pola makan, pola tidur, pola fikir ya. Ibu misalnya 20 tahun atau 25 tahun terbiasa dengan pola itu dengan orang tuanya. Suami ibu juga terbiasa dengan polanya. Pada saat sudah nikah ini pasti ada gesekan. Nggak usah bicara suami istri. Adik kakak saja satu rumah kadang-kadang clash. Iya nggak? Bagaimana dengan suami istri orang lain? Pasti ada. Nah makanya saya sering bahasakan begini. Ta'aruf, kenalan yang sebenarnya itu setelah akad nikah. Sebelum akad nikah itu belum kenal. Mau orang sudah pacaran karena udzubillah atau apa itu tetap tidak kenal. Ada orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Dia bilang saya baru tahu sifatmu begini, dia bilang memang saya begini. Karena orang kadang-kadang pacaran disembunyikan semuanya. Gitu kan. Setelah nikah baru ketahuan benar. Jadi mulai akad nikah sampai salah satunya meninggal itulah perkenalan yang sebenarnya. Di sini perkenalan yang sebenarnya. Makanya ada clash-clash itu biasa. Itu adaptasinya. Tinggal caranya yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Begitu terus. Seterusnya. Sampai salah satunya meninggal. Pernah lihat gak? Saudara kakek, nenek-nenek masih bertengkar. Ada kan? Kenapa? Karena masih adaptasi. Masih perkenalan itu. Masih perkenalan. Ada orang bahkan sampai meninggal gak mau ubah sifatnya. Ya udah saya begini terserah kau terima silakan, kalau tidak ya sudah. Ini tidak boleh ya, Bapak Ibu sekalian ya, tidak boleh. Kalau mau rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah, tenang, tentram, damai, penuh dengan cinta, harus kita bisa mengupgrade diri kita ke level pasangan kita. Contoh, kebersihan. Kalau pasangan kita, kalau kita ambil angka sampai angka 10, pasangan kita di angka 8 kebersihannya, kita di angka 6. Nggak boleh egois. Jangan bilang saya sudah begini terserah terima atau tidak. Kita harus terima, lapang dada, upgrade diri kita ke pasangan kita. Kita juga harus pindah ke angka 8. Tolong bantu saya mau bersih seperti kamu. Gitu. Itu yang benar. Ya. Apapun sifatnya. Kalau pasangan kita lebih tinggi, kita harus bisa naik. Minta pasangan kita bantu kita. Nggak boleh egois. Itu baru bagus rumah tangganya. Tapi kalau kita egois nggak bisa, ya. Ini nggak mungkin bisa berjalan. Nah ini salah satu metode yang penting sekali, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah kalau terjadi pertikaian, maka Allah dalam Al-Quran farudduhu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mau tahu siapa benar siapa salah, yang nilai itu Allah dan Rasulnya, Islam, bukan kita, bukan suku kita. Karena Islam sudah mengajarkan mana benar mana salah. Jadi untuk menilai suami atau istri yang benar, Islam. Ini kita lagi ada masalah nih. Menurut Islam sampai benar sampai salah. Nah sudah. Jadi kita tahu oh, pasti ada hukumnya, nggak mungkin. Ya. Misalnya bohong sama jujur. Yang bohong pasti salah, yang jujur pasti benar. Nah begitu. Setelah kita tahu Islam yang menilai siapa benar siapa salah, baru kita masuk ke tadi poin yang saya bilang.
Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru. Ya. Semua maaf, isi WA yang berisikan pertikaian setelah baikan dihapus. Ya, ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu ini suka simpan-simpan WA. Lah iya. Setelah 1 tahun berjalan tidak ada apa-apa. Terus kemudian lagi duduk sama suami terkenang lagi masalah itu. Lalu dia bilang, kamu pernah begini? Suaminya bilang, yang mana? Karena sifat laki-laki itu bu, ibu tanya suaminya deh kalau nggak percaya. Kami itu kalau sudah selesai masalah, biasanya kami lupakan semuanya. Kita udah tutup semua itu. Makanya ibu kalau cari WA-nya ibu ke HP suami, aku tidak temukan lagi. Dia sudah hapus, dia nggak mau tahu dengan itu. Ibu harus ikutin itu, upgrade dirinya ibu ke situ. Ya. Jadi kalau suami terlintas masalah itu, kamu pernah buat? Suami bilang, mana? Ini buktinya. Nah, dilihatin WA tahun lalu. Gitu kan. Jadi nggak usah. Buka lembaran baru. Ini kalau mau rumah tangganya bagus, langgeng. Ya bu ya? Hah? Cuma 1 orang yang ngangguk. Yang lain nggak mau ini rupanya. Hah? Nggak terima rupanya diluruskan gitu ya. Baik. Jadi ingat ya. Yang menilai benar atau salah siapa? Allah dan Rasulnya, Islam. Karena pasti kembalikan, kita lagi ribut sama suami atau sama istri, Islam nilai siapa yang salah sama benar. Setelah tahu siapa yang salah sama benar, selesaikan hari itu ya. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Buka lembaran baru, selesai. Udah rangkulan tangan lagi, perbaikin ke depan. Nah begitu, itu baru bisa berjalan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah 2 poin terakhir ya. Harus tahu tentang masalah adab biologis. Ya. Ini juga penting ya. Karena banyak orang, apalagi Bapak Ibu maaf hidup di negara minoritas ya. Mereka ini tidak tahu. Mereka pun tidak tahu cara Islam seperti apa. Bahkan banyak umat Islam maaf belajar biologis dari film porno. Ini nggak benar. Ini salah. Salah sekali ya. Bukan cuma salah. Ibu dan Bapak kalau nonton film begitu, ibu pertama dukung perzinahan. Bapak Ibu dukung perzinahan, dapat dosa. Lihat aurat orang, dapat dosa. Diajarkan cara yang salah. Ya, di antara cara yang salah maaf tidak boleh menggauli dari dubur misalnya gitu kan. Tidak boleh meletakkan kepala di mulut pada saat sedang haid atau nifas gitu kan. Ini dilarang dalam Islam. Ya. Sementara orang-orang di barat ini mungkin mereka punya metode yang berbeda. Ya, bahkan mungkin maaf ada yang biologis dengan hewan dan segala macam, ini tidak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Ya. Kita harus belajar. Nah poin ini Bapak Ibu harus perhatikan yang pertama doa. Tidak boleh lupa doa. Sabda Nabi SAW, siapa yang mau melakukan biologi selalu membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannibis syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Apa kata Nabi? Kalau mereka dikaruniai anak, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Asal baca doa itu. Ingatkan suami, ibu yang kalau dia belum hafal bisa ibu yang baca. Ini 1 baris saja doanya, gitu kan? Baca doa, jangan lupa. Yang kedua yang harus diketahui adalah bagaimana kita niatnya bukan hanya karena syahwat, tapi karena ini adalah perintah agama. Kalau ibu dan bapak melakukan biologis karena ini adalah perintah agama, maka ada pahalanya. Makanya pernah ada orang, ibu-ibu ya, datang kepada Ummul Mukminin Aisyah lalu berkata begini, apakah kami berdosa kalau kami tidak layani suami kami karena kami lagi jengkel? Ibu itu bilang begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Ummul Mukminin, apakah kami berdosa kalau kami tidak mau biologis sama suami kami karena kami lagi jengkel? Kata Aisyah, iya. Bahkan kalau kalian ada di atas unta kalian tunggangan, suami panggil kan harus jawab. Begitu juga bagi laki-laki. Pernah orang datang kepada Imam Ahmad berkata begini, wahai Imam, laki-laki ini bilang ya, Imam Ahmad ini imam madhab. Wahai Imam, apakah kami bisa dapat pahala kalau kami menggauli istri sementara kami lagi tidak suka, lagi jengkel sama istri? Kata Imam Ahmad, iya. Kamu bisa niatkan mendapatkan keturunan yang baik atau niat untuk memberikan haknya istri. Jadi ada ibadahnya. Karena ibadah bukan hanya sekedar syahwat. Orang kalau niat ibadah nggak ada jenuhnya. Yang itu. Orang kalau pergi haji Bapak Ibu sekalian, niat ibadah, biar biaya besar, biar banyak energi yang dikeluarkan, banyak waktu yang diluangkan, kalau ditanya mau haji lagi jawabannya iya. Tapi kalau orang pergi haji bukan karena ibadah, mau haji lagi nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak, dia sudah cukup sekali aja. Karena dia nggak niat ibadah. Orang niat ibadah nggak ada jenuh. Nah begitu juga dengan masalah ini. Jangan lupa yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya, perhatikan hal yang diharamkan dalam agama, jangan dilanggar.
haid, nifas tadi sudah kita sebutkan. Kemudian yang keempat, ya, yang perlu diperhatikan, kalau bapak ibu dalam keadaan junub, maaf saya memang harus jelaskan hukum syar'inya ya. Jadi bukan masalah bahasan vulgar, bukan. Karena kalau tidak dijelaskan, banyak umat Islam belajar dari non-muslim. Ini Islam punya ajaran sendiri. Ya, kalau bapak ibu junub, yang paling afdal langsung mandi. Selesai biologis mandi langsung. Ya. Kalau mau ulangi lagi nggak masalah, ya kan gitu. Karena itu ada pahala sendiri. Kalaupun misalnya bapak ibu belum mau mandi, misalnya maaf biologis malam hari, ini dalam kondisi junub, terus mau tidur, maka perintah Nabi SAW adalah bersihkan kemaluan dan uduk dulu, uduk sholat, ya. Itu sunnahnya Nabi. Karena kata Nabi SAW, 3 orang yang tidak akan didekati malaikat, diantaranya adalah orang dalam keadaan junub. Jadi makanya kalau habis biologis, walaupun ngantuk coba berdiri, maaf bersihkan di kamar mandi pakai sabun, kemudian wudu. Itu juga kalau mau mengulanginya. Ini semua panduan Nabi ya. Kata Nabi SAW, siapa ingin mengulangi biologisnya, hendaklah dia berwudu. Karena itu akan membantu dia untuk melakukannya. Jadi itu poin-poin yang harus diperhatikan. Yang terakhir dalam masalah biologis, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh cerita sama orang. Nggak boleh cerita. Kalau Bapak Ibu sudah puas dengan pasangannya, jangan cerita ke siapapun. Cukup antara kita, Allah dan pasangan kita. Sebab ini ada efek sosial ya. Dan kejiwaan. Ibu maaf kalau ibu cerita misalnya, ibu dipuasin sama suami, ibu cerita sama 3 orang atau 5 orang teman-temannya wanita. Oh suamiku tuh begini dan begitu. Digambarkan seperti ibu-ibu itu yang lain bisa melihat suaminya. Apa yang terjadi? Kalau suami mereka tidak begitu, maka mereka akan ganggu suami ibu. Banyak rumah tangga rusak di Indonesia, saya tidak tahu di sini ya. Itu karena istrinya ini suka cerita tentang suaminya kepada tetangga-tetangga. Akhirnya tetangga itu ganggu suaminya. Jadi perselingkuhan. Gitu kan? Sama juga laki-laki, kalau dia cerita tentang nikmatnya biologis sama istrinya, di teman-temannya tidak begitu istrinya, maka dia akan ganggu istrinya orang ini. Kan begitu terjadi. Dan Nabi sudah ingatkan, ketahuilah kata Nabi SAW, orang yang paling berat kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan biologis, lalu keduanya menceritakan kegiatan itu. Dalam riwayat lain, selepas sholat subuh Nabi Muhammad SAW balik kepada sahabat lalu mengatakan begini, mungkin seseorang di antara kalian menceritakan biologisnya dengan pasangannya. Maka semua diam waktu itu di masjid. Ada satu wanita bilang, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ini sahabiat Nabi ya, Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata begini, ya Rasulullah benar, di Madinah orang lakukan itu. Laki-laki cerita, perempuan cerita. Kata Nabi, jangan kalian lakukan itu, karena itu perumpamannya seperti syaitan laki-laki ketemu sama syaitan perempuan di jalan, kemudian mereka berhubungan dan orang-orang melihatnya. Jadi nggak boleh, rahasiakan. Apakah Bapak Ibu masih satu suami istri atau sudah bercerai? Tutup aja, rahasiakan. Ya, itu adalah rahasia. Kita lakukan di kamar, tidak keluar dari kamar cerita itu, cukup antara kita sama Allah dan pasangan kita. Tapi kalau pasangan boleh kita puji, ya. Memuji pasangan dalam perbuatan dia, kebaikan dia, rangsangan dia itu positif. Tapi nggak boleh cerita kepada orang lain. Ini termasuk poin yang harus diperhatikan baik-baik karena memang tidak kalah penting ya untuk diperhatikan. Yang terakhir, agar akidah kita dan rumah tangga kita bagus dan kuat. Baik di negara mayoritas atau minoritas. Apalagi kalau di minoritas. Banyak berdoa. Banyak berdoa. Sudah tahu doanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Itu artinya Rabbana hablana min azwajina, ya Tuhan kami jadikanlah pasangan-pasangan kami, wa dhurriyyatina dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Selalu kalau kami lihat senang, selalu menyenangkan buat kami dan kami pun menyenangkan buat dia, gitu ya, buat mereka. Waj'alna lil muttaqina imam, jadikan kami pemimpin orang-orang beriman. Itu doa, ya. Boleh juga Bapak Ibu sampai bahasa Indonesia saja. Ya Allah bahagiakan kami, ya langgengkan rumah tangga kami, berikan hidayah pasangan kami. Doakan selalu anak-anak. Di antara hal yang penting dalam doa, Bapak Ibu sekalian, jaga tutur kata yang baik. Ya. Contoh anaknya ibu dan bapak aktif. Jangan bilang, kamu kok nakal banget. Kamu kok nakal? Itu bukan nakal. Bisa jadi doa. Atau bapak ibu lagi lihat dirinya di cermin lalu mengatakan, kok saya jelek ya? Ini nggak boleh. Doa sendiri nggak boleh. Karena kita kan nggak bisa pilih
mata kita, nggak bisa pilih hidung kita. Ya Allah ciptakan begini. Kita kalau hina diri kita, kita hina penciptanya. Kita nggak bisa milih. Bukan kita yang pilih rambut kita, mata kita ini bukan kita yang pilih. Allah kasih begini. Tugas kita pakai untuk ibadah. Selesai. Percaya diri saja. Gitu kan? Seperti itu. Jadi nggak boleh. Sama juga bilang misalnya marah sama suami atau istri, saya nyesal nikah sama kamu. Ini bisa jadi penyesalan benar. Nggak boleh. Ya. Selalu ucapkan kata-kata baik. Saya tutup dengan ini. Kalau pernah dengar Syekh Abdurrahman Sudais ya, Imam Masjid Haram. Ini sering saya sampaikan di pengajian, tapi saya memang sering ulang-ulangi karena bagi saya ini pelajaran penting. Pernah diwawancari salah satu TV di Saudi, apa rahasianya, kenapa Anda bisa menjadi imam yang sukses? Karena saya ingat Bu, Bapak Ibu sekalian, saya waktu masuk ke Madinah tahun 1990, masuk di Saudi ya, jadi masuk sekolah di Madinah, itu saya sudah umroh ya, ke Mekah di tahun 90 itu alhamdulillah. Itu Syekh sudah jadi imam. Mungkin sebelumnya sudah jadi imam bahkan. Kalau dari tahun 90 saja awal kami masuk sampai sekarang, itu sudah berapa tahun? 35 tahun jadi imam gitu ya. Dan tidak ada imam haram yang mungkin selama beliau jadi imam. Suaranya indah. Sampai sekarang kalau 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil yang dianggap Lailatul Qadar itu pasti beliau yang berdoa. Itu kalau berdoa Bapak Ibu sekalian bisa sampai 1 jam berdoa. Dan dia seperti antara dia sama Allah berdua. Padahal ini umat mungkin jutaan yang mendengarkan doanya. Ditanya apa rahasianya, kenapa Anda bisa sukses begini? Apa dia bilang? Doa ibu saya. Terus ditanya, memang bagaimana doa ibu Anda? Dia bilang, saya dulu waktu kecil, kalau saya aktif. Kalau biasa kita bilang nakal itu ya. Kalau saya aktif, maka ibu saya mengatakan, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Padahal ini lagi nakalnya ya, lagi aktifnya gitu ya. Tapi ibunya lagi jengkel, ibu bilang, pergilah ke Masjid Haram, semoga kau jadi imam haram. Didoakan kebaikan. Jadi selalu doakan kebaikan. Buat diri kita, buat pasangan kita, semoga Allah berikan kau hidayah, semoga Allah sembuhkan kamu, semoga Allah berikan kamu rezeki. Setiap suami mau pergi, ibu doakan, semoga kamu dijaga sama Allah ya, semoga rezeki yang halal, tolong bawa ke rumah kami, ke rumah kita ini rezeki yang halal, semoga Allah jaga kamu dari mara bahaya. Mungkin dia juga doakan ya, semoga juga kamu dijaga, sering saling mendoakan. Begitu juga dengan anak-anak, doakan kebaikan, maka ini penting sekali. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ya. Dan kita berdoa Bapak Ibu sekalian, ini juga sebagai penutup, berdoa dalam kondisi minta dipertahankan nikmat, lebih mulia daripada ada masalah kita minta jalan keluar. Contoh misalnya, ibu dan bapak lagi sehat begini, lalu bilang, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Itu lebih besar pahalanya Bu dan bapak sekalian, dibandingkan kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Kita lagi ada nikmat, kita bilang ya Allah pertahankan nikmat ini. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan nanti ada masalah baru kita minta supaya diberikan jalan keluar. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Allahu a'lam.